Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholati wa nusuki wa umayyah wa mamati la haula wala quwata illa billah. Jadi yang dihormati Bapak Ustadz kita, Bapak Tuhan ya, Pak Tuhan itu orang namanya tuh banyak ya. Nama artisnya Muhammad Tuhan. Di sini namanya Tuhan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adikku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, yang mana secara rutin Musyawarah Ar-Rahim ini menyelenggarakan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dan ini sudah terbukti ya bahwa tradisi atau acara-acara seperti ini dilakukan secara rutin. Nyatanya ini dari tahun ke tahun hidup kita itu semakin nikmat, semakin sejahtera, semakin indah, semakin nyaman ya. Jadi mohon kiranya tradisi seperti ini bisa dilanjutkan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Bapak dan Ibu semuanya, kami selaku takmir di Ar-Rahim ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi utamanya ibu-ibu yang berampinya sudah menyiapkan konsumsi, kemudian door prize ya, kemudian amplop-amplop ya yang luar biasa ya. Dan ini sangat kita syukuri semua karena kiprah atau kegiatan daripada ibu-ibu RT Pak ya, ibu RT. Baik, untuk meningkat waktu dan nanti juga akan banyak doa yang mau dilantunkan oleh Bapak Ustadz Dhofar, maka waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Hipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan Muharram, insyaallah besok. Semoga Allah panjangkan usia kita, semoga Allah tetapkan iman kita, kuatkan Islam kita hingga mencapai derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam moga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan semoga dengan syafaatnya kita dimudahkan melewati hari-hari yang sulit di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, juga adik-adik yang kami cintai dan kami muliakan, sebagai pembuka, Yahya bin Mu'adz rahimahullah mengatakan, seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, sebesar itu pula makhluk akan segan kepadamu. Kalau ingin berkarisma, mempunyai karismatik wibawa, ya, maka perbesarlah takut kepada Allah. Niscaya bukan cuma manusia, makhluk, nyampe malaikat pun, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat segan kepada beliau. Kemudian seberapa besar cintamu kepada Allah, maka sebesar itu pula makhluk akan mencintaimu. Makhluk. Pada sore hari ini rasa cinta, perasaan yang kita ungkapkan, kesyukuran bahwa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan jasmani, rohani, akal, pikiran. Allah
masih titipkan yang baik-baik untuk kita. Satu kesyukuran, juga pengharapan atas ampunan atas segala apa yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin, dari sebab kekhilafan, kesalahan yang lupa kita bertaubat karenanya. Marah-marahin orang, marah-marahin ART, marah-marahin tetangga, kita lupa baca istighfar, kita lupa taubat, kita lupa minta maaf. Pada sore hari ini akan kita baca bersama-sama doa akhir tahun, yang sebagian besar bahwa meminta ampun kepada Allah atas apa-apa yang kita lupa dari kesalahan dan belum bertaubat kepada Allah. Dan semoga Allah menerima doa dan taubat kita pada hari ini. Kemudian doa awal tahun nanti, pengharapan Allah lindungi di satu tahun ke depan. Segala apa yang kita rencanakan Allah lindungi, lalu Allah sukseskan. Segala bentuk kekuatan jahat, aura negatif Allah hilangkan, berbentuk bala, bencana, musibah, anak tidak nurut, keluarga cerai-berai, pikiran selalu gelisah dalam setahun ke depan. Semoga Allah bentengi dengan doa kita pada hari ini. Gitu Bapak Ibu sekalian, sama-sama mari kita baca doa akhir tahun dulu ya. Akhir tahun dulu sama-sama. Nanti kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyati fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawab fas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa awal tahun bareng-bareng
kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa judikal mu'awwal wa hadha 'amun jadid qad aqbal wa hadha 'amun jadid aqbal. nas'alukal ismata Nas'alukal ismata fihi minasyaitan fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafsil ammarah wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bis-su'i wal ishtighala bisu'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Riwayat dalam hadis beliau, apabila makan malam telah dihidangkan dan iqomah telah dikumandangkan, maka hendaklah kalian makan. Makan dulu. Makan dulu. Jadi kalau sudah terhidang makan sebelum sholat itu dapat sunnahnya, Bu. Jadi jangan buru-buru, deh. Wah, ini gak sholat sih, boten. Kita dapat sunnahnya juga, dapat pahala juga. Sopo sing ngomong, Mas? Rasulullah sing ngendikan, kalau makan malam sudah dihidangkan, kok dengar komat, makan dulu, kata Rasulullah. Kalau makan siang Pak? Makan siang sama. Sama. Yang penting sudah terhidang, deh. Ya. Kalau belum dihidangkan, oke, boleh. Nek Shopee Food, nek GoFood, ya ampun, sholat sih. Tapi kalau sudah terhidang, sudah di depan Anda, maka dahulukanlah makan. Ini sudah terhidang ya? Sudah terhidang. Monggo silakan makan. Jadi dulu ada pemikiran mending makan mikir sholat daripada sholat mikir makan, itu ada benernya. Tapi terkadang hadisnya nggak tersampaikan. Pernah orang yo begitu kita tahu, oh ternyata pernah. Masalah gitu. Makan mikir makan dulu. Kalau sekarang mungkin makan mikir apa yang dimakan, makan mikir apa yang nggak boleh dimakan. Makan apa yang dicegah, wah itu mikir lagi. Ngata gini, Bu. Ya, sambil makan sedikit. Tahun-tahun yang kita lalui, kita berbicara masalah waktu. Waktu itu makhluk ciptaannya Allah. Tapi Allah tidak terikat dengan ciptaannya. Allah tidak terikat waktu. Allah tidak pernah kecil. Allah tidak pernah remaja, dan Allah tidak pernah tua.
Allah tidak mengenal kemarin, Allah tidak mengenal hari ini, Allah tidak mengenal esok. Allah berdiri dengan eksistensinya sendiri. Tidak terikat masa, tidak terikat waktu, tidak terikat ruang. Itu Allah. Saking pentingnya waktu, Allah berfirman, bersumpah, wal asri, Demi waktu. demi waktu, demi masa. Apalagi wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Sebegitu pentingnya waktu, Allah bersumpah. Dimensi waktu Allah tidak kenal, Allah tidak terikat, kita yang terikat. Ya. Saya sampaikan salah satu bahwa kita sama malaikat Jibril itu beda dimensi waktunya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Satu hari bagi malaikat Jibril itu sama dengan 50.000 tahun kita, Bu. Hebat ya. Jadi kalau malaikat yang baru diciptakan, Mas, lahir kapan, Mas? Putranya baru kemarin 10 hari yang lalu, berarti 10 kali 24 jam. Tapi kalau malaikat baru diciptakan 10 hari, berarti 10 kali 50.000 tahun. Berarti 500.000 tahun itu umurnya baru 10 hari. Kalau di umur kita. Maka ketika kita meninggal nanti masuk ke dalam akhirat, dimensi yang dipakai adalah dimensi waktu akhirat. Yang itu bisa dikalikan 1000 sampai 50.000 tahun dalam sehari. Bayangkan disiksa yang kadarnya 1 hari kali 24.000 jam. 1 hari 50.000 tahun di neraka. Kenyataannya 1 detik, 3 detik kena api, manusia sudah merasa kesakitan. Begitu lamanya kita hidup, nanti dimensi waktunya itu akhirat, dan dibandingkan dengan dimensi waktu di dunia, betapa sebentarnya. Sebentar banget, Bu. 1 hari banding 50.000 tahun. Panjenengan bisa dibaca tadi yang kami baca Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. Yang sehari malaikat Jibril menghadap Tuhannya itu sama kadarnya 50.000 tahun umat manusia. 50.000 tahun. Jadi ketika mati itu hanya bahasa. Mati itu berpisahnya jasad dengan ruh. Itu mati. Nanti ketika selesai dibangkitkan lagi, ruhnya balik, jasadnya balik, dibangkitkan dari alam kubur, dipertemukan kembali, ketemu di yaumil hisab, di padang mahsyar dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang mati itu jasad, ruhnya masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti nggak ada bahasa Mas Dufar ditusi jam piro, Mas Dufar dimangkake jam piro. Bahasanya nggak gitu. Bahasanya gimana? Jenazah arep disusi jam piro, jenazah arep dimangkake
kaki jam piro, bener nggak? Waktu itu kita nggak pakai nama. Mas Gofar rumah kaki jam piro loh. Mas Gofar itu repot. Padahal yang dimaksud jenazahnya. Lah Mas Gofar ini pundi? Mas Gofar itu namanya ruhnya. Maaf. Ganti ya, sebagai contoh. Saya pegang izin Pak Eka. Ini yang saya pegang siapa? Pak Hepta. Tubuh Pak Hepta. Tubuhnya Pak Hepta, kakinya Pak Hepta. Ini lengannya Pak Hepta. Pak Heptanya mana? Ruhnya. Kamu contoh ya Pak Hepta. Yeah. Begitu Pak Hepta nggak ada, Misalnya kiat mati. nah, ya bahasanya Pak Eka mau dimandikan jam berapa? Kapan? Dan ada yang bahasa dipakai jenazahnya mau dimandikan jam berapa? Jenazahnya mau diberangkatkan jam berapa? Begitu sih kok Pak Eta kalau dibakar ke jam berapa? Loh, Pak Eta pernah dong? Nggak kayak gitu. Jadi satu pintu yang harus kita lewati untuk perjumpaan dengan Allah itu salah satu dan satu-satunya pintu namanya kematian. Mati ini kunopo? Berpisahnya ruh dengan jasad. Ruhnya masih hidup ibu. Yang kemarin-kemarin yang senior kita tuh masih hidup, masih ngerti oh neng ini ono pengajian toh, oh neng ini ono doa awal tahun akhir tahun tak. Tapi alamnya sudah beda. Hidup mereka masih hidup. Tapi tak nampak keterbatasan kita, penglihatan kita yang tidak bisa sampai. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, betapa pentingnya waktu ketika manusia, ketika orang ulang tahun, bahagianya bukan main bersyukur alhamdulillah, tapi dibalik itu harusnya ketakutan yang tambah. Masa kontraknya tambah sedikit, tambah tahun, tambah sedikit, tambah tahun, tambah menuju ke liang lahat. Itu yang harus diingat. Banyak-banyak investasi, banyak-banyak amal, banyak-banyak sedekah dan seterusnya. Semoga kita menghadap kepada yang menciptakan ruh dan jasad kita. Kita mengembalikan ruh dan jasad kita dititipi api kok balik ya kudu api. Dititipi sing api-api kok kudune ya disyukuri. Muga-muga diparingi sing luwih api. Napa sing luwih api? Husnul khotimah. Semoga kita semua dengan perayaan pada malam tahun baru Islam tahun Hijriah ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada agama kita. Semoga kita semua dikuatkan iman, kuat Islam, kuat ruh, kuat badan untuk menghadapi satu tahun yang berikutnya dan tahun-tahun yang akan datang dalam ridho Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Baik, kita sama-sama kita tutup pengajian acara di sore ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.